Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adi Fitriana, Bapak Fitriana SPDMM, selaku pengawas pembina juga selaku narasumber. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Sudarno SPD MPD selaku narasumber. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan infos training kurikulum merdeka tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat yang saya hormati juga. Untuk ini yang saya sampaikan bahwa sebenarnya saya mau memperkenalkan Bapak Ibu Guru, tapi takut lama ini hari Jumat ya. Hanya kita ada sedihnya juga ya, Bu Yaya ibunya meninggal ya dengan acara ini, tapi ada bahagianya juga ya. Ini kelihatannya yang dari IPA kelihatan kedatangan bapaknya seneng banget gitu ya, kelihatan di Teresa, Bu Pipit gitu ya, yang lain juga ya. Jadi mudah-mudahan itu memang udah skenario Tuhan kali harus begitu, kita harus dipertanding sunat gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan merancang apa Pak Ibu? Akan merancang pembelajaran berbasis project. Jadi dalam Merdeka itu ada 3 jenis kurikulumnya, dibagi lagi subnya. Yang pertama adalah intrakurikuler. Intra itu adalah mata pelajaran yang dari PAI sampai ke seni budaya ke bawah. 11 mata pelajaran Bapak Ibu ya. Itu intra. Itu dilakukan di kelas Bapak Ibu ya. Ngajar seperti biasa di kelas dengan menggunakan strategi nanti pembelajarannya diferensiasi beda-beda ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang 25% yang 1 jam biasanya. Kalau misalnya IPA itu ada 5 jam, maka yang 4 digunakan di kelas, yang 1 adalah project. Kalau IPS ada 4 jam, maka yang 3 jam Pak kurikulum itu adalah di kelas, yang 1 adalah project. PJOK 3 jam Pak ya, 3 jam, maka yang 25% dari total waktu setahun. Ini kalau diplotkan kebagian 1 jam, ya 1 jam. Jadi yang mapel IPS biasa ngajar 4 jam, di kelas tinggal 3 jam. Yang IPA biasanya 5 jadi 4. Bahasa Indonesia biasanya 6 ya, 6 menjadi 5. Kita hilang ya. Nanti dirubah ininya, cara membuat program semesternya ya, dirubah ya. Bapak Ibu adalah pendamping. Tapi pendamping juga bukan liatin doang. Kalau misalnya mengolah tanah, pendamping ikut nyangkul Bapak Ibu, ngasih nyontohin. Jadi kalau nanti, kamu harus gini, gitu doang nanti nggak enak ya. Berikan contoh, ya gitu ya, Bapak Ibu, seperti itu. Oke, gambaran dulu. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Ini biasanya masyarakat di daerah timur, tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kan masih ada radikalisme, masih ada yang hanya maaf ya, ini syarat agama tertentu yang paling baik ajaran ini gitu ya. Itu kita karena di NKRI tidak boleh, harus nasionalisme ya Bapak Ibu ya. Semua adalah benar gitu Bapak Ibu, semua adalah baik gitu ya. Yang salah yang tidak beragama gitu. Itu kan Bapak Ibu ya. Kalau beri nasionalisme dulu ya. Nanti itu lain lah kalau udah bicara Pak Kiai, saya kalah lagi dengan ayat begini-begini. Yang paling benar ini beda lagi. Nah, itu dengan Bhinneka Tunggal Ika sekarang. Karena kita nanti kita di seluruh Indonesia. Royong bareng-bareng di grup kan. Gotong royong nah itu pasti saya membantu. Ada yang kalau yang pupping blog mungkin ada yang gotong royongnya, ya ada yang apa itu? Mengayak ya. Ada yang ngayak-ngayak, ada yang dan sebagainya. Kalau bikin tempe itu ada yang ngupasin, ada yang itu dan semuanya gitu ya, gotong royong. Terus mandiri, betul, tumbuh jiwa mandiri. Diri kita akan mandiri nanti. Suatu saat orang tua kita meninggal, nggak ada kita siapa? Kalian akan
survive sendiri kan ya, hidup di dunianya gitu, seperti itu dengan keluarganya sendiri. Mandiri Pak, bernalar kritis, betul. Jadi tidak mudah kalau punya uang tuh hemat gitu. Tapi kamu kalau minta segini buat gini, coba ke mall belanja, coba biar sadar dia kesana. Ya Bapak Ibu ya, kritis dan kreatif jelas buat tempe atau itu kreatif Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi setuju nggak anak kita seperti ini? Setuju. Ya, sangat setuju Bapak Ibu ya. Jadi kurikulum merdeka itu bagus Bapak Ibu sebenarnya ya. Kalau kita jalankan, apakah di KUR 13 nggak ada? Ada sebenarnya, cuma belum dilaksanakan. Kadang-kadang itu banyak teori gitu, banyak ininya tapi gerakan juga ya, dan dilaksanakan ya. Kayak saintifik juga udah bagus-bagus ya. Makanya banyak bilang, Pak Menteri ngacak-ngacak gitu, kurikulum ya. Ya sebenarnya kalau diterapkan di KUR 13 udah bagus. Cuma di sekarang oleh Pak Nadiem udah betul ya. Maksudnya nanti Bapak Ibu kalau udah daftar, kan sekarang di SK kan Bapak Ibu. Misalnya hari ini disampaikan begini, Bapak Ibu kayak kemarin saya bina nanggung, Pak, sekolah saya siap Pak untuk ikut IKN karena Bapak itu bagus materi senang katanya, biar nanti anaknya biar semangat. Tapi kalau itu nggak bisa langsung hari ini benar. Jadi karena sekarang dari SK-nya di awal itu kepala sekolah mendaftar dulu, ya kan, nanti pembukaan lagi tahun depan ada ya. Tapi itu nggak bisa saya bilang gitu. Ya, untuk kemarin kenapa nggak daftar ya? Saya tidak tahu juga kan itu. Nah, makanya harus ini ya, harus diskusi dulu. Baik, siap. Siap ya, jangan ketukar kelompok. Baik, siap. Pak Marianto menilai, Pak Marianto. Menilai Pak Marianto. Mana dari 3 kelompok ini yang terbaik? Nah, nanti hadiahnya terserah Pak Marianto masak. Harus keluar sekarang. Cicil hadiahnya. Baik, hari ini kami Bernyanyi. hari ini kami Bermain. hari ini kami Bermain. bersama kita bisa. Lagi bersama kita bisa. Hari ini kami Menari. hari ini kami Menari. hari ini kami Menari. bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Siap. Hari ini kami Bermain. hari ini kami Bermain. hari ini kami Bernyanyi. hari ini kami Bernyanyi. bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Kalau Yel kelamaan enggak? Enggak, Pak. Enggak. Musik kelompok di sini tadi apa? Bernyanyi. Buat Yel ada bernyanyinya. Silakan duduk. Siap-siap bagian dokumentasi. Nah, nanti pada saat temannya mengumumkakan Yel, ya tolong bagian dokumentasinya ya. Nanti dokumentasinya kirim ke Pak Marianto untuk dinilai. Paham? Dokumentasi masing-masing kelompok pada saat menyampaikan Yel kelompoknya yang mencantumkan tadi kalau yang bermain, salah bermain, bernyanyi, menari. Ayo. Ini mas berapa hari mas? Sudah? Ayo, ayo. Harus kompak ya. Kompak. Kelompok lain perhatikan. Siap, kelompok 2. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Besti, go! Dewi menari.
kelompok 2. Pada bingung lagi nyusun. Ya, kelompok 1 silakan berdiri. Kelompok 1. Belum. Tunggu komando. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati yuk bernyanyi, nyanyi. Kalau kau suka hati yuk bernyanyi, nyanyi. Kalau kau suka hati yuk kita bernyanyi. Kalau kau suka hati yuk bernyanyi, nyanyi. Oh, ini kelompok penyanyi memang. Ya? Kalau kelompok yang penyanyi bingung itu di kelompoknya. Baik, kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Masih nyari nada. Silakan kelompok 3. Tunggu apa? Besok. Kalau kita gembira kelompok bermain. Kalau kita gembira kelompok bermain. Kalau kita gembira marilah bersama dan bermain. Merdeka. Ya itu kurikulum merdeka. Baik, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik. Tadinya saya menjelaskan tentang filosofi, cuma saya simpulkan dari video yang nanti akan ditayangkan. Cuma enggak kayaknya ya, nanti waktunya habis. Karena ada materi esensial yang harus saya sampaikan, yang harus Bapak Ibu praktikkan nanti ketika bertemu dengan siswa. Jadi Hajar Dewantara yang melatar belakangi adanya kurikulum merdeka adalah seorang di sini ada guru penggerak? Belum ya, belum. Oke. Ya. Ya, Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita pendidik adalah seorang petani. Kalau kita petani, kita menanam padi, kita tidak akan bisa memaksa padi itu untuk tumbuh bersama dengan tinggi yang sama, dengan jumlah yang sama, jumlah butir. Pasti akan berbeda. Beloknya ada yang ke kiri, beloknya ada yang ke kanan, ada yang lurus ke atas. Begitupun jika seorang petani mau menanam buah apapun, buah jeruk, buah apel, pasti ketika menanam buahnya pasti akan berbeda dari satu pohon ke pohon yang lain. Filosofi itu sederhana bisa kita terjemahkan bahwa seorang pendidik itu harusnya bisa berbuat adil. Adil ketika anak tidak bisa kekalian, ulah dipaksa untuk bisa kekalian. Begitu maksudnya. Sehingga anak itu tumbuh dengan minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing. Sehingga kurikulum merdeka itu lebih menitik beratkan kepada kemampuan anak, kemauan anak, dan minat anak dalam belajar. Sehingga siswa bisa dikatakan merdeka belajar. Jadi belajarnya itu tidak dalam tekanan, belajarnya itu tidak dalam paksaan. Ada beberapa contoh pengalaman saya atau teman saya di sana itu, jadi kadang-kadang begini, anak yang masuk di kelas 8 dia masih meninggalkan beberapa remedial, atau ketika kita mau menerangkan bab baru, anak ini remedial. Ketika anak masuk ke kelas, kita tunjuk, remedial kamu belum yang kemarin, kok ada di kelas ini? Perbaiki dulu dong. Nah, kalimat itu sederhana, tapi buat anak itu jadi sebuah beban. Sehingga anak boro-boro orang mikir kahar, pukul mana yang aku tadi itu kan, gitu. Sehingga satu yang saya ambil, kalimat remedial saya samarkan. Bukan dihilangkan remedial, tapi disamarkan. Sehingga anak tidak merasa bahwa dia sedang di remedial. Itu salah satu contoh yang keseharian sering kita lakukan. Terus saya kembali lagi berpikir, anak untuk menuju ke sekolah pasti butuh sebuah perjuangan. Tidak ujuk-ujuk cering di sekolah, dia mandi dulu, dia sarapan dulu,
dia siapkan, orang tuanya ikut. Kalau misalkan sarapan dimasakin, bapak ibu punya putra putri, kalau mau ke sekolah pasti kita ribut, betul? Ribut. Berarti kan perlu sebuah perjuangan ketika anak mau duduk di kelas. Permasalahannya apakah perjuangan yang dilakukan anak itu sudah kita hargai belum? Ketika anak jauh-jauh dari rumah datang ke sekolah, mungkin sudah berapa tahun yang dia ganti, gitu ya. Tapi ketika datang ke sekolah, gurunya nggak masuk ke kelas. Waduh, waduhnya kemana ya? Berarti kita sudah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Bapak dan Ibu juga merasakan ketika putra putri Bapak dan Ibu setelah kita bersusah payah mempersiapkan anak kita yang TK, anak kita yang SD, sampai siap dia untuk berangkat ke sekolah, nyampe ke sekolah kita tinggal karena kita punya pekerjaan. Ketika anak pulang ditanya tadi belajar apa, nggak ada gurunya, ada sedikit kekecewaan. Nah sehingga mulai dari sekarang itu sederhana, tepat waktu kita coba. Jadi ketika anak jauh-jauh dari rumah ke sekolah, mereka mendapatkan sesuatu yang memang merupakan hal